Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya, kalian subscribe, like, dan share. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pernahkah kalian berpikir kalian bisa melakukan aktivitas gerak berupa berlari, kemudian berjalan, menulis, mengangkat barang, serta aktivitas-aktivitas gerak lainnya? Nah, kenapa ya kita semua ini bisa melakukan aktivitas-aktivitas gerak, baik secara sadar maupun tidak sadar? Ya, karena di dalam tubuh manusia itu terdapat yang namanya sistem gerak manusia. Sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas bergerak. Nah, sistem gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Ada sistem gerak pasif, ada sistem gerak aktif. Nah, yang dimaksud dengan sistem gerak aktif itu sistem gerak yang sebetulnya bergerak atau dia yang menggerakkan. Sedangkan pasif itu yang ikut bergerak atau digerakkan. Nah, yang aktif itu adalah otot. Kalian di sini menyebutnya kan daging. Nah, dalam istilah biologi ini disebut dengan otot. Jadi, yang menggerakkan tubuh kita itu adalah otot. Kemudian, sistem gerak manusia pasif itu adalah tulang. Jadi, tulang itu yang digerakkan oleh otot. Yang pertama kita bahas adalah tulang. Nah, pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang dalam tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Kumpulan dari seluruh tulang yang ada pada seluruh tubuh manusia disebut dengan rangka. Di sini perlu digarisbawahi ya, kalian ingat. Jadi, kumpulan dari seluruh tulang yang ada pada seluruh tubuh manusia disebut dengan rangka. Berikut adalah gambar dari rangka. Nah, di sini kan banyak sekali kumpulan tulang, sehingga tersusun menjadi bentuk tubuh. Inilah yang dinamakan sistem rangka manusia. Ini ya gambarnya sistem rangka manusia. Oke, lanjut. Fungsi rangka. Yang pertama, fungsi rangka itu memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi kalian bayangkan, jika tubuh kita tidak ada rangka, apakah kita bisa berdiri tegak, bisa berjalan dengan tegak, bisa duduk dengan tegak? Pasti tidak bisa, karena tidak ada yang menopang tubuh kita. Nah, itulah pentingnya rangka di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, rangka itu berfungsi melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk. Tulang rusuk itu melindungi organ dalam berupa jantung dan paru-paru. Yang ketiga, fungsi rangka adalah tempat menempelnya otot. Kemudian, fungsi rangka tempat pembentukan sel darah. Nah, bentuk-bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang yang menyusun rangka manusia itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipa? Karena bentuknya seperti pipa. Nah, tulang pipa ini terdiri atas epifis dan diafisis. Berikut adalah gambar dari tulang pipa. Ya, bentuk. Jika tulang berbentuk seperti ini, maka dia termasuk tulang pipa. Di sini ada epifis, yaitu bagian ujung tulang yang membesar seperti bonggol. Nah, ini epifis. Bonggolnya ini epifis. Kemudian diafisis adalah bagian tulang di antara dua epifis. Ini adalah diafisis yang tengah ini. Oke. Yang kedua ada tulang pipi. Kenapa
disebut tulang pipi? Ya, karena tulangnya mempunyai bentuk pipi. Misalnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Berikut adalah gambar dari tulang pipi. Nah, tulang belikat berbentuk pipi kan, kemudian tulang rusuk juga berbentuk pipi, dan tulang tengkorak itu berbentuk pipi, sehingga disebut sebagai tulang pipi. Yang ketiga ada tulang pendek. Kenapa disebut tulang pendek? Karena tulangnya berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, dan pangkal kaki. Yang keempat ada tulang tidak beraturan, contohnya wajah dan tulang belakang. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam tulang penyusun rangka. Nah, kerangka manusia dalam istilah biologi disebut sebagai skeleton. Kerangka manusia atau skeleton dibagi menjadi dua. Yang pertama ada skeleton aksial atau rangka aksial. Nah, rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang kedua ada skeleton apendikuler atau rangka apendikuler, meliputi tungkai atas dan tungkai bawah. Selanjutnya, kita bahas lebih jelas tentang skeleton aksial atau rangka aksial ya. Nah, rangka aksial ini ada yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri atas 28 buah tulang. Tulang ini mempunyai fungsi melindungi otak, melindungi mata, dan telinga bagian dalam. Tulang ini juga berfungsi membentuk wajah seperti tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, berikut adalah gambar dari tulang tengkorak. Ya, ini adalah gambar dari tulang tengkorak. Ini tulang tengkorak bagian depan dan ini tulang tengkorak bagian belakang. Nah, yang kedua, rangka aksial terdiri atas tulang belakang. Tulang belakang itu, nah ini ya gambar tulang belakang, ada 7 ruas tulang leher. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 12 ruas tulang pinggang. Tulang pinggangnya, mohon maaf bukan 12 ya, ada 5 ruas tulang pinggang. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang bersatu dan 4 ruas tulang ekor. Ini gambar tulang belakang. Selanjutnya, masih tetap dalam rangka aksial, dalam membahas rangka aksial ya. Yang ketiga ada tulang dada dan tulang rusuk. Ini adalah gambar tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang dada, ya, tulang dada melekat tulang rusuk yang terdiri atas 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rusuk sejati ya. Kemudian 3 pasang rusuk palsu dan 2 pasang rusuk melayang. Ini ya, rusuk melayang 1, 2 ini. Rusuk melayang. Nah, yang kedua tadi ada skeleton apendikular atau rangka apendikular. Apa saja rangka apendikular itu? Yang pertama ada tungkai atas. Tungkai atas terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan 14 tulang ruas jari. Berikut adalah gambar dari tungkai atas. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ada tungkai bawah. Tungkai bawah terdiri dari tulang pinggul, tulang paha, tulang tempurung, ya. Tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering. Nah, ini pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, dari sini paham ya terkait jenis-jenis rangka? Pastinya sudah paham, oke. Terima kasih, sekian ya video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.